perkenalkan, saya Tiara Safira. Di sini saya akan mewawancarai salah satu organisasi yaitu IMM, dan saya sekarang sudah bersama dengan Muhammad Firdaus selaku Ketua Bidang Tablik Kajian Keislaman DPD Provinsi Riau. Dari mana asal usulnya IMM ini? Asal usul IMM ini nanti saya akan menyangkutkan dengan sejarah Muhammadiyah itu sendiri sampai kenapa IMM itu bisa hadir. Nah, asal usul IMM tidak lebih ataupun kita tidak akan mengulangi asal bagaimana Muhammadiyah itu berdiri pada zaman tahun 1912 oleh Kiai Haji Ma'ruf, atau bisa disebut namanya dulu itu Muhammad Darwis. Terus ada foto beliau. Nah, di tahun 1912 itu memang tidak langsung Muhammadiyah itu bisa berdiri gitu ya. Dia langsung bisa berdiri, tetapi banyak hal yang memang proses yang panjang oleh Kiai Haji Ma'ruf sampai beliau itu minta izin kepada keluarga untuk belajar di negara Arab Saudi sana ataupun di Mekah sana. Nah, ketika itu beliau itu masih bernama Muhammad Darwis. Beliau bisa berubah itu ketika memang pulang dari Mekah ke Jogja. Diberikan belah nama Kiai Haji Madalan oleh gurunya sendiri. Nah, kepada gurunya sendiri inilah yang memang menjadikan nama Kiai Haji Madalan sampai saat ini memang masih eksis sampai 108 tahun ini Muhammadiyah sudah berdiri di Indonesia maupun di internasional. Nah, Kiai Haji Madalan itu sendiri pada saat itu memang tidak seketika langsung pulang dari Mekah dipercayai oleh warga-warga ataupun masyarakat di Jogja ataupun di desa Kauman itu sendiri untuk ilmu yang didapatkan oleh Muhammad Darwis ataupun Kiai Haji Ma'ruf ini bisa berpengaruh oleh masyarakat yang ada di sana. Tetapi masyarakat di sana itu banyak yang memang tidak mempercayai ulama yang memang setelah belajar di Arab sana ataupun di Mekah sana, karena banyak yang sepengetahuan mereka, banyak yang pulang dari sana itu membuat namanya aliran-aliran lain gitu, aliran-aliran Mekah. Makanya masyarakat di desa Kauman itu mereka tidak tidak membuka diri kepada Kiai Haji Ma'ruf. Nah, hal yang diawali oleh Kiai Haji Ma'ruf untuk bisa mendapatkan namanya murid ataupun bagaimana masyarakat itu bisa percaya kepada Kiai Haji Ma'ruf, hal yang pertama dilakukannya adalah namanya dia membuka kajian ataupun ruangan untuk bisa melaksanakan namanya kajian. Nah, diawali dengan memainkan biola. Disitulah Kiai Haji Ma'ruf untuk bisa membuka hati masyarakat yang ingin mendekat sama dia itu dengan memainkan biola. Otomatis masyarakat yang ada di sana mereka bertanya-tanya ada apa itu. Nah, itulah ada sekitar beberapa murid berkunjung ke tempat langgar, namanya langgar pada saat itu, berkunjunglah ke langgarnya Kiai Haji Ma'ruf ini untuk mendengarkan apa itu. Nah, biola ini diberikan oleh guru yang ada di Mekah tadi. Nah, disitulah diberikan oleh situ, dibawa oleh Kiai Ma'ruf ke Jakarta. Nah, ketika muridnya datang ke langgar Kiai Haji Ma'ruf itu sendiri, nah di situ mereka bertanya itu apa biola itu, karena asing di mata mereka terhadap biola itu sendiri. Nah, setelah itu Kiai Haji Ma'ruf memberikan biola itu kepada murid yang memang datang ke langgar dia, coba mainkan. Ketika dimainkan memang buruk. Suara yang disuruh dari muridnya Kiai Haji Ma'ruf ini tidak sesuai dari yang dibunyikan oleh Kiai Haji Ma'ruf. Kiai Haji Ma'ruf sangat lembut, sangat bagus, sangat enak. Tapi ketika muridnya melakukan itu ya jelek gitu ya. Itulah namanya proses. Butuh proses untuk bagaimana bisa memainkan dia dengan bagus dengan irama yang memang. Nah, hal yang pertama dilakukan oleh Kiai Haji Ma'ruf itu adalah mengajarkan ataupun surat Al-Ma'un. Disuruhlah
dari murid-muridnya itu untuk membaca, mengartikan surat Al-Ma'un itu sendiri. Berulang-ulang kali, sekali, dua kali, sampai ratusan kali, mereka pasti itu yang dikaji oleh Kiai Jamal Dahlan. Pada seketika murid ini bertanyalah ke Kiai Jamal Dahlan, Kiai, kenapa hanya surat Al-Ma'un saja yang kita baca-baca? Di dalam Al-Quran itu banyak surat, kenapa hanya surat Al-Ma'un? Nah, Kiai Ahmad Dahlan itu menjawab, pertanyaannya adalah apakah sudah diimplementasikan hal yang terkandung di dalam surat Al-Ma'un itu sendiri? Karena di Yogyakarta pada saat itu tahun 1912 belakangan itu sangat luar biasa krisisnya. Orang fakir miskin, orang yang kelaparan, bagaimana pada saat itu masih menyembah namanya pohonan, masih menyembah namanya kuburan. Nah, disitulah Kiai Jamal Dahlan memberikan keilmuan ataupun wawasan kepada muridnya ini, karena kita umat muslim harus tergerakkan hati kita untuk orang-orang miskin, anak-anak yatim. Nah, disitulah ternyata dari empati muridnya ini mendapatkan sinyal, karena orang-orang yang menyembah ke kuburan ataupun ke pohon tadi itu diambilnya sesajen itu, dan hasil dari sesajen itu diberikan oleh fakir-fakir miskin yang kelaparan, yang apa gitu, yang memang sangat luar biasanya kekurangan gizi. Disitulah dikasihnya. Dan ada anak-anak yatim yang memang di jalan itu dimandikannya ke salah satu kolam renang ataupun gitu, salah satu tempat pemandian di Jogja. Nah, di situ dimandikan oleh Kiai Jamal Dahlan bersama-sama gitu pada muridnya. Nah, hal yang di pertama kali Kiai Jamal Dahlan itu riset. Nah, riset sebelum saya masuk ke yang nantinya, riset yang pertama kali itu adalah bagaimana arah kiblat yang sebenar-benarnya. Karena dulu pada zaman Kiai Jamal Dahlan itu untuk membuat namanya kiblat itu ya mau-maunya masyarakat situ. Dulunya kayak gini terus. Tidak ada namanya riset. Ketika Kiai Jamal Dahlan datang melakukan riset di ruangan dia, di rumah dia itu, melakukan hal itu, ternyata kiblat yang terjadi pada saat itu ke arah Afrika. Nah, harusnya kiblat kita tuh ke arah Mekah gitu, ke Ka'bah gitu, ternyata ke Afrika. Makanya Kiai Jamal Dahlan bukan hanya di ruangan aja meriset, tetapi pergi dia ke Solo, pergi dia ke salah satu daerah gitu untuk melihat melalui kompas arah kiblat dari daerah-daerah yang terletak di daerah Jogja itu, yang dekat dari Jogja itu arahnya kemana? Ternyata sama gitu. Ada yang memang dari dulunya sini, ya kami ke sini ikut gitu. Nah, disitulah hal yang dirubah oleh Kiai Jamal Dahlan terkait masalah kiblat gitu. Di pertama kali Kiai Jamal Dahlan untuk melakukan perubahan kiblat itu adalah di masjid besar di Yogyakarta, itu Masjid Agung ataupun di Desa Komen itu, saya lupa namanya. Nah, disitulah hal yang pertama kali Kiai Jamal Dahlan melakukan riset. Nah, di situ kenapa saya berbicara dari awal Muhammadiyah oleh Kiai Jamal Dahlan. Nah, baru saya masuk IMM. IMM itu tidak lepas dari bagaimana Kiai Jamal Dahlan ini melakukan hal-hal yang memang dilakukan pada saat itu. Pada saat itu berpengaruh oleh masyarakat setempat. Nah, kita terfokus dari IMM itu tiga kompetensi gitu. Yang pertama ada namanya religiusitas, yang kedua ada intelektualitas, dan yang ketiga ada namanya humanitas. Apa itu yang tiga ini? Yang jelas religiusitas itu ya keagamaan. Bagaimana mahasiswa Islam yang ada yang kita alami saat ini, mau di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi Muhammadiyah, yang jelas dia mahasiswa Islam, kita harus bisa bagaimana tingkat keagamaan kita itu lebih tinggi. Bukan hanya kita mahasiswa Islam fokusnya itu ke masjid gitu, bukan, tetapi dakwah yang diberikan oleh IMM itu sangat banyak. Dakwah yang dilakukan Muhammadiyah itu bukan hanya di masjid, tetapi kita berorganisasi itu bisa menjadi ladang dakwah. Kita berorganisasi di sini bisa menjadi dakwah, karena dakwah itu hal yang kebaikan itu yang kita berikan kepada orang-orang gitu. Nah, yang kedua adalah intelektualitas.
mahasiswa Islam itu harus memiliki intelektualitas yang tinggi ataupun wawasan yang tinggi, karena kita selaku mahasiswa ini harus cakap berbicara, cakap dari berbicara ataupun dari pembacaan, tulisan lagi. Kita harus cakap di sana. Kalaupun kita tidak bisa untuk public speaking, nah itu namanya proses. Indomie ataupun mie instan itu tidak instan sebenarnya. Instan itu ya jadi langsung sulap gitu. Tapi mie instan itu untuk proses bagaimana mie ini bisa menjadi yang enak dimakan gitu. Nah baru yang terakhir itu namanya humanitas. Humanitas ini kita bisa disebut ada kemasyarakatan ataupun kesosialan. Kita bergerak di humanitas itu secara itu. Bagaimana IMM kita mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini bisa empati kita terhadap sosial itu tinggi. Ada berkorban bencana kita turun, terkait masalah ada yang kurang mampu kita bantu. Nantinya ada salah satu di desa itu banyak Kristen, kita di situ untuk bisa memuslimkan. Nah disitulah kinerja dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah terkait masalah sejarah yang saya sampaikan yang tadi. Kalau saya sampaikan itu panjang lagi, masuk ke IMM-nya. Ya, IMM tidak lepas dari 3 kompetensi: religiusitas, intelektualitas, dan namanya humanitas. Ada nggak persyaratan untuk bergabung ke IMM ini? Nah, persyaratan ini memang banyak hal yang dari kawan-kawan gitu, mahasiswa yang memang tidak berbackground Muhammadiyah gitu, mereka cenderung tidak ragu ataupun segan, aku ini tidak dari Muhammadiyah. Pasti itu pertanyaan, karena IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, diberitahukan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu bagi yang Muslim Islam boleh masuk, itu siapapun itu, karena syarat mutlak di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu adalah seorang Muslim. Pertanyaan selanjutnya, apakah non Muslim tidak boleh masuk di IMM? Gitu. Kalau untuk masuk secara kepengurusan itu tidak, harus beliau bersyahadat dulu. Nah tetapi ketika ada kegiatan IMM, ada kegiatan galang dana nantinya ketika beliau ingin bergabung, ya nggak ada masalah. Nah itulah sistem toleransi kita di Islam. Nah di situ itu pun toleransi di Muhammadiyah ataupun di IMM itu sendiri. Nah memang syarat untuk bisa masuk sebagai pengurus ataupun nantinya kawan-kawan yang gabung di UMRI, Universitas Muhammadiyah ataupun kampus perguruan tinggi Muhammadiyah secara otomatis sudah sebagai anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sudah otomatis. Nah tetapi ketika ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya, itu ada namanya Darul Arqam Dasar. Sejarah Darul Arqam Dasar ini ada lagi, kalau saya jelaskan itu mungkin panjang lagi gitu ya. Karena Darul Arqam Dasar ini kita ngambil Arqam bin Abi Arqam. Beliau itu adalah sahabat Nabi Muhammad. Disitulah kami mengambil ataupun Muhammadiyah mengambil Darul Arqam Dasar. Darul itu adalah salah satu namanya rumah gitu. Rumah bagaimana dari zamannya Rasulullah itu memang membuat namanya pelatihan pada zamannya Rasulullah untuk mengalahkan, membuat strategi, membuat itu untuk mengalahkan peperangan pada saat itu melawan kafir itu sendiri. Disitulah kita memang keseluruhan pasti mengatasnamakan Nabi Muhammad gitu, nah Muhammadiyah gitu. Nah disitulah syarat mutlaknya harus mengikuti nama Darul Arqam Dasar, diawali namanya Mastama, masa ta'aruf mahasiswa. Bagaimana mahasiswa itu bisa mengenal namanya IMM? Bagaimana mahasiswa bisa mengenal namanya Muhammadiyah secara umum? Ketika di DAD baru kita mengajarkan namanya pengenalan lebih lanjut, pengalaman lebih dalam. Muhammadiyah itu sebenarnya kayak gini, IMM itu sebenarnya kayak gini. Nah di situ apa yang akan kalian lakukan nantinya? Ya, di situ kita bagaimana kita hidup itu kita nanti diajarkan di sana juga gitu. Bagaimana kita public speaking, dan di situ kita belajar. Materi pembelajaran di DAD itu tidak ada di perkuliahan. Itu hal yang luar biasa. Kalau kalian kuliah
itu butuh namanya waktu panjang ataupun butuh dana panjang. Tapi kalau di DAD ya paling kalian disuruh panitia membawa nama 30.000 untuk makan kalian 4 hari 3 malam loh DAD, bayar 30.000, kena nggak murah. Kita sehari-hari 10.000 dalam 30.000 itu sehari loh. Ini 4 hari sudah 30.000 komplit gitu, dikasih makan, dikasih penginapan, amalah sejahtera itu. Memang diinapkan di salah satu tempat yang memang disediakan oleh panitia. Mungkin itu syarat utama dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ketika Selanjutnya itu ada faktor pendorong dengan pendukung memang dari organisasi IMM. Oke, faktor pendorong dan faktor pendukung. Pendorong dan pendukung itu mungkin sama-sama, mungkin penghambat ya. Iya. Nah, faktor penghambat. Nah, terkait masalah pendukung, bagaimana IMM itu masih eksis pada saat ini? Bagaimana IMM itu masih berdiri saat ini? Tahun 1964 IMM berdiri dan sampai saat ini tahun 2020 akhir itu kita masih eksis. Karena bisa lebih kurang 55 tahun atau 56 tahun IMM sudah berdiri di nasional gitu. Nah, terkait masalah faktor pendukung tidak lebih ataupun tidak kurang dari bagaimana support dari ayahanda dari ayahanda pimpinan daerah Muhammadiyah, ada ayahanda dari pimpinan wilayah Muhammadiyah ataupun dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, di situ pasti dari abangda ataupun pengurus pemuda Muhammadiyah daerah, wilayah maupun sampai pusat tidak terlepas dari situ. Bagaimana sang pendiri dari IMM itu sendiri ada ayahanda Jasman Alkindi pada saat itu, bagaimana beliau dan kawan-kawan, ada Bapak Amin Rais untuk IMM ini bisa hadir di tengah-tengah sampai saat ini. Beliau lah menjadikan faktor pendukung kita. Bagaimana support dari kawan-kawan mahasiswa yang memang ingin tergabung di IMM, bagaimana kawan-kawan yang memang dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah bergabung di IMM sendiri untuk menjadikan estafet. Ketika sudah pelajar, ketika sudah mahasiswa masuk IMM, setelah masuk IMM tamat bisa masuk ke Pemuda Muhammadiyah, selesai periode Pemuda Muhammadiyah kita bergabung ke Muhammadiyah. Disitulah estafet dari pengkaderan yang sebenar-benarnya, seharusnya yang memang ya insya Allah kader yang memang berideologi tinggi dan ikhlas dia berorganisasi pasti kesana arahnya gitu. Hambatan yang memang terjadi pada saat ini adalah ketika yang pertama kepercayaan kepada organisasi, mau dari mahasiswa itu sendiri untuk bergabung ke organisasi, yang kedua dari orang tua mahasiswa itu sendiri terhadap kepercayaan ke organisasi. Karena kayak gini, yakin dan percaya orang tua itu tidak akan melepaskan sebebas-bebasnya kepada anaknya ketika ingin bergabung di organisasi. Tapi memang itu hal yang menjadi PR, bagaimana meyakinkan ke orang tua dari mahasiswa untuk mempercayai organisasi ini baik untuk anaknya nanti ke depannya, baik nanti bagaimana beliau ini cakap untuk berkomunikasi. Karena yakin dan percaya tamat kuliah itu tidak menjamin langsung kita mendapat pekerjaan, gitu loh, itu yang paling utama. Tetapi ketika kita sudah ada basic berorganisasi, kita sudah insya Allah ketika kita sudah organisasi oke, link sudah oke, kamus oke, itu sudah komplit. Ketika kita ingin mencari pekerjaan, ada aja nanti senior memanggil kita untuk bekerja. Senior kita banyak, senior IMM ataupun Muhammadiyah itu banyak unsur, ataupun di pemerintahan kita ada, di PT ada, ataupun di usaha-usaha pun ada gitu. Nah, itu yang paling penting terhadap faktor hambatan tadi, niat ikhlas dari mahasiswa untuk bergabung ke IMM. Dan yang kedua, bagaimana kepercayaan orang tua itu sendiri. Dan yang ketiga, banyaknya yang memang kebentrokan-bentrok dengan namanya adu argumentasi. Karena dimulai dari adu argumentasi, beliau tidak suka sama dia dan dia tidak ingin lagi untuk melihat beliau. Itulah terjadi pada saat ini.
faktor pendukung dan hambatan tadi.